Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Yang terhormat para sesepuh Pagar Nusa, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami cintai, sahabat-sahabat Pagar Nusa, wabil khusus sahabat-sahabat yang akan dikukuhkan, disahkan di malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk, inayah, maunahnya kepada kita sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pengukuhan pelatih Pagar Nusa di PAC Patrang ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami adalah salah satu pimpinan Pagar Nusa yang ada di Kabupaten Jember ini. Kebetulan saya adalah ketua PAC Kecamatan Mumbul Sari, juga ikut membantu di cabang bersama beberapa rekan-rekan senior yang dari Patrang ini. Dan kebetulan juga di malam hari ini saya ketiban Sampur memberikan sambutan atas nama Pagar Nusa, entah itu atas nama cabang atau atas nama sesama PAC, dalam rangka juga memberikan semangat kepada kalian khususnya yang akan dikukuhkan di malam hari ini. Menjadi bagian dari keluarga besar Pagar Nusa adalah sebuah kebanggaan bagi kita, karena kita dipilih oleh Allah menjadi pesilat Pagar Nusa. Karena Pagar Nusa ini bukan hanya sekedar silat, tetapi di Pagar Nusa ini kita mengikuti lelampah para kiai, para ulama. Karena Pagar Nusa ini didirikan oleh para ulama, berarti kita ngikut barisannya ulama. Berarti kita cinta kepada ulama dan ingin diakui sebagai santrinya para kiai kita, para ulama kita. Kalau kita sudah di dunia ini, sudah cinta sama para ulama, para kiai, kita sering bersama-sama berkumpul dengan mereka, Pak, insya Allah nanti di akhirat kita juga akan bersama mereka. Jadi ini bukan hanya sekedar silat, bukan sekedar olahraga, bukan hanya sekedar perkumpulan atau organisasi massa, tetapi ini ada ikatan yang akan tersambung dari dunia sampai ke akhirat. Inilah keistimewaan kita ikut Pagar Nusa. Kita bersaudara juga bukan hanya sekedar di dunia, tetapi sampai di akhirat. Sahabat-sahabat yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, di dalam Pagar Nusa ini ada 3 hal ya, sesuai dengan filosofi kita. Lambang kita adalah Trisula. Ada 3 gerakan yang ada di dalam Pagar Nusa. Jadi kalian ikut Pagar Nusa harus paham apa ketiganya. Yang pertama, di Pagar Nusa ini ada gerakan keagamaan. Kita ikut Pagar Nusa ini adalah bagian dari syiar agama, bagian dari dakwah. Kenapa? Karena lewat wadah Pagar Nusa ini kita kenalkan syariat Islam, kita kenalkan kepada generasi-generasi muda syariat Islam
agar mereka terhindar dari kegiatan-kegiatan atau pergaulan yang tidak baik, sehingga dengan diisinya kegiatan dengan kegiatan pencak silat itu mengalihkan para pemuda dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Karena di masa muda ini rawan sekali, masa-masa yang transisi, masa-masa mencari jati diri. Kalau salah jalan, salah ikut organisasi, salah ikut aliran pencak silat, salah bergaul, maka bisa berujung kepada hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang tidak baik bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi lingkungan. Di Pagar Nusa ini karena gerakannya adalah gerakan keagamaan, maka di situ juga ada gerakan dakwah, mengajak sahabat-sahabat kita untuk takwa Allah, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga di Pagar Nusa ini diajarkan bagaimana kita senantiasa sholat, senantiasa berakhlakul karimah, senantiasa menjauhi yang dilarang oleh Allah seperti mabuk-mabukan, seperti juga bertindak anarkis, bertindak yang sifatnya menebarkan teror, ancaman sehingga meresahkan masyarakat. Inilah keistimewaan Pagar Nusa, karena di dalamnya ada gerakan diniyah, gerakan keagamaan. Di dalamnya ada gerakan tuh tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka sebagai Pagar Nusa tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara diniyah, secara spiritual. Jadi ikut silat itu bukan hanya sekedar kita bisa memukul, menangkis, membanting atau menendang. Bukan sekedar itu. Kalau hanya sekedar itu tidak diisi dengan nilai-nilai agama, tidak diisi dengan nilai-nilai akhlak, maka itu akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya di masyarakat, sehingga kehadirannya hanya meresahkan masyarakat. Ini yang pertama, gerakan diniyah, gerakan keagamaan. Jadi setelah ini kalau kalian sudah jadi pelatih, harus juga berdakwah, mengajak saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, diajak ke Pagar Nusa, kemudian diajak untuk menjalankan perintah Allah, diajak untuk sholat, berpuasa, berakhlakul karimah, dan juga diajari bela diri. Yang kedua, di dalam Pagar Nusa ini ada gerakan keolahragaan, gerakan keolahragaan. Tetapi gerakan keolahragaan di Pagar Nusa bukan sekedar hanya fisiknya saja, tetapi ada tauhidnya, ada syariat Islamnya yang dimasukkan ke dalamnya, ada nilai-nilai akhlak Islam yang dimasukkan ke dalamnya. Kita mengenal semboyan di Pagar Nusa, la ghaliba illa billah. Tidak ada kemenangan kecuali atas izin atau pertolongan Allah. Artinya, kalau kita menjadi atlet, kemudian kita menjadi juara, itu semata-mata bukan karena kita hebat, tetapi karena ditolong oleh Allah, diizinkan oleh Allah menjadi juara, sehingga kita menjadi tidak jumawa, kita tidak sombong, tidak adigung-adiguna, karena semua keberhasilan yang dicapai itu karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Kemudian juga nilai-nilai yang masuk ke gerakan keolahragaan, kalau kita juara, maka kita tidak akan sombong, tidak akan merendahkan orang lain, akan tawadhu.
Kemudian yang ketiga, gerakan ke Indonesia, bahwa Pagar Nusa ini harus menjadi semacam pionir untuk mengajak atau memberi contoh bahwa keberadaan Pagar Nusa ini dalam rangka untuk memsatukan anak negeri sehingga tidak terkotak-kotak. Kalau sementara ini kita menemukan beberapa perguruan yang fanatisme alirannya lebih kuat, berlebihan, sehingga fanatisme atau sikap nasionalismenya dikalahkan sama fanatisme alirannya. Bukan lagi berbicara kita saudara sebangsa, kita sama-sama NKRI, tapi lebih terkotak bahwa saya saudaranya adalah hanya aliran saya, perguruan saya. Di luar itu bukan saudara saya. Tidak sesuai dengan hakikat kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karenanya Pagar Nusa itu harus merekatkan semua aliran, semua golongan bahwa kita satu, sama-sama NKRI, sama-sama Indonesia, walaupun berbeda-beda tetap satu. Kalau ini kita jalankan maka akan damai, tidak akan lagi ada gesekan-gesekan, kisruh di jalanan. Tetapi kalau fanatisme kelompoknya yang dikedepankan, maka akan selamanya sampai kiamat akan ada kisruh terus-menerus, selamanya tidak akan dewasa sampai kiamat. Kemudian gerakan keindonesiaan ini adalah bagian dari tujuan kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan-semboyan yang selalu kita dengung-dengungkan. NKRI harga mati, kan selalu seperti itu. Pagar Nusa akan menjadi bentengnya NU dan Nusa bangsa, sehingga kita dididik, dilatih di Pagar Nusa. Salah satunya adalah dalam rangka hubbul waton, mencintai negara kita. Apabila negara kita dirongrong, diganggu oleh orang yang ingin memecah belah bangsa, baik itu dari internal maupun dari luar yang ingin menghancurkan negara kita, maka kita siap di garda terdepan berhadapan dengan mereka. Itulah hakikat kita dididik menjadi pesilat Pagar Nusa. Paham? Biar kalian tidak salah jalan. Dia tidak hanya saya ingin Pagar Nusa, saya ini bed saya. Dia hanya sekadar ingin diakui oleh orang kemudian hanya membusungkan dada. Tidak seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat yang kami banggakan, yang kami cintai, kita sebagai pesilat itu harus dekat dengan 3 hal. Yang pertama, sehari-hari atau setiap minggu kita dilatih sebagai pesilat. Silat itu adalah bagian dari rutinitas kita. Tetapi jangan hanya silat. Ada yang nomor 2, sholat. Seorang pesilat kalau dia tidak sholat, itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya pecundang. Tapi seorang pesilat yang mau sholat, ini yang luar biasa. Ini yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang kuat, ya, itu lebih mulia, lebih bagus daripada seorang mukmin yang lemah. Maka kita dilatih silat dan kita sehat. Sehingga kalau kita sehat, maka kita bisa ibadah, kita bisa sholat. Kemudian yang ketiga, sholawat. Tadi sudah bersama-sama di sini Jamiah Hadrah ini. Bagian dari tradisi kita, bagian dari keseharian kita sebagai pesilat. Selalu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kita harus budayakan 3 S ini: silat, sholat, dan sholawat, supaya kita dapat syafaat Rasulullah, supaya hidup kita menjadi tentram, damai, tidak emosi terus. Kan pesilat itu kan darahnya masih banyak yang muda-muda, darahnya masih apa ya, panas gitu. Cepat emosinya cepat naik ya. Nah itu kalau kan harus diredam. Salah satu cara untuk meredamnya adalah shollu ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menenangkan, untuk menenteramkan ya, untuk mengendalikan emosi kita. Siap untuk sholat? Siap. Siap untuk sholawat? Siap. Jangan sampai menjadi pendekar tapi kering dari nilai-nilai agama. Hanya fisiknya saja yang kekar, yang kuat, tetapi batinnya keropos, ibadahnya tidak istiqomah atau bahkan ditinggalkan, sholawatannya kurang, sholawatnya kurang. Jangan sampai seperti itu ya. Inilah ciri khas dari pagar nusa: silat, sholat, dan sholawat. Setelah kalian mengamalkan 3 hal ini, kemudian setelah ini kalian dikukuhkan menjadi pelatih, maka tugas berikutnya adalah mengamalkan ilmu kalian, menyebarkan kepada masyarakat, mengajak generasi-generasi muda untuk bergabung kepada pagar nusa. Jangan hanya diambil manfaatnya untuk dirinya sendiri, tapi sebarkan biar bermanfaat, agar semakin banyak generasi-generasi muda yang bergabung dengan kita, sehingga mereka satu barisan dengan kita dan selalu mendapat mau'izatul hasanah dari para ulama-ulama kita, dari para kiai-kiai kita. Jarang-jarang ini ada di perguruan yang lain. Kalau perguruan lain saya yakin gak ada yang seperti ini. Kenapa kalau di pagar nusa seperti ini? Karena memang pendirinya adalah seorang kiai. Gus Maksum itu adalah seorang kiai, bahkan beliau ada seorang waliullah. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan, karena kita ikut kiai, karena kita ikut ulama, maka jangan sekali-sekali mengkhianati ulama, jangan sekali-kali mengkhianati pagar nusa. Bagaimana yang dimaksud dengan mengkhianati pagar nusa? Misalnya melanggar prasetya, itu berkhianat kepada pagar nusa. Di 5 janji setia itu sudah tercantum semuanya. Kalau itu dilanggar berarti berkhianat. Siapa yang ikut pagar nusa tetapi kelakuannya masih tidak sesuai dengan ajaran-ajaran para kiai, maka itu bisa kualat. Ikut pagar nusa sih mabuk-mabukan misalnya, itu bisa-bisa kualat karena mencemarkan nama baik pagar nusa. Di dada kalian ada bed di situ, itu filosofinya luar biasa. Dan di situ ada nama NU-nya juga, karena kita bagian dari atau banun NU, maka kita jangan boleh mencemarkan organisasi kita. Kita tidak boleh mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh mencemarkan nama baik pendiri organisasi kita dengan melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama, atau bertindak tidak mematuhi akhlakul karimah atau sopan santun. Itu hanya mencemarkan organisasi. Naudzubillah, kita hindari dari hal-hal seperti itu. Karena setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita itu dilihat oleh orang. Kalau perguruan yang lain minum, itu dianggap tidak masalah, gitu, biasa orang umum. Tapi kalau kita misalnya berakhlak yang jelek, maka akan dibaca langsung jadi sorotan, langsung nyebar kemana-mana. Kok pagar nusa minum, sehingga kemudian rusaklah nama organisasi.
Kemudian jangan sekali-kali keluar dari pagar dosa. Sekali kalian mengucapkan saya pagar dosa, sampai mati adalah pagar dosa. Jangan menjadi pengkhianat. Sudah tahu ilmunya pagar dosa, sudah ini pindah lagi ke perguruan lain. Jangan seperti itu. Itu menyakiti guru-guru kita, menyakiti sahabat-sahabat kita. Paham? Ini saya sebenarnya hanya sambutan. Kalau terlalu lama bukan sambutan ini. Itu yang perlu kalian pahami, dan itu yang dapat saya sampaikan. Saya khawatir kalau terlalu panjang malah tidak diingat dari awal itu. Sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.